Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan kadang langkah kecil itu terjadi di waktu yang tidak kita rencanakan, di tempat yang tidak pernah kita bayangkan, bersama orang-orang yang membuat hidup terasa layak untuk dijalani. Halo teman-teman, semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan keselamatan, ketenangan, dan kesehatan, terutama kesehatan yang sering kita sepelekan, seperti kesehatan gigi contohnya. Sudah hampir 2 minggu lamanya saya harus berjuang bolak-balik untuk berobat, dan hari Senin nanti gigi saya akhirnya harus dicabut. Ada sedikit rasa takut, tetapi juga lega, karena adanya harapan bahwa setelah semua ini selesai nanti saya dapat beraktivitas tanpa beban lagi. Dan hari ini Sabtu menjelang Minggu. Seperti biasa, anak-anak meminta kami untuk diajak keluar sebentar, sekedar jalan-jalan, sekedar melihat dunia dari luar rumah. Sejujurnya saya masih lelah sekali, badan belum pulih, pikiran pun terasa penuh. Tapi sebagai orang tua kita tentu tahu rasanya. Keinginan untuk menghadirkan kebahagiaan sekecil apapun selalu terasa lebih besar dari rasa lelah yang kita simpan dalam diam. Tentu tidak semua keinginan bisa diwujudkan. Entah itu karena waktu yang tidak cukup, biaya yang tidak memungkinkan, atau bahkan kondisi badan yang terlalu lelah dan tidak fit untuk bisa diajak jalan jauh. Itulah yang membuat saya berpikir, jika tidak bisa jauh, tak mengapa dekat. Yang penting kita bisa jalan bersama. Saat itu kami berkendara tanpa tujuan, melintasi jalanan sebuah kota kecil tapi penuh dengan kesibukan. Sesekali kami berhenti untuk mengizinkan anak-anak sekedar jajan dan melihat serunya bagaimana dunia berjalan. Sampai pada akhirnya saya mengarahkan laju kendaraan kami ke arah jalan bebas hambatan, yang lagi-lagi saya masih bingung jika ditanya kemana tujuannya. Meski diselimuti pekat malam, jalanan itu hidup oleh denyut nadi lalu lintas dan bising kendaraan yang terus hilir mudik tanpa henti ikut menghidupkan suasana. Dari kejauhan saya melihat adanya rest area, sebuah tempat untuk beristirahat bagi mereka yang lelah dalam perjalanan. Meski perjalanan kami belum bisa dibilang cukup jauh, di sanalah kami akan berhenti dan memikirkan kemana kami selanjutnya akan berjalan. Kendaraan kecil, kendaraan besar. Kendaraan kecil. Kendaraan kecil atau kendaraan besar? Kecil. Kanan sholat kak? Iya. Sholat. Pakai sarung siapa? Ini mau kena ini. Adek jangan lari dulu. Dek, jangan lari dulu. Kau bawa apa itu? Taruh di mobil aja, gak boleh bawa gitu. Sholat kok bawa Dino. Kan gak ngerti kan? Itu kan ada dua sak setel. Itu sak setel ta? Ukuran tok. Oke teman-teman, sekarang kita sholat dulu karena tadi belum sholat isya. Jadi sholat. Ini apa? Anak sudah sholat belum? Sudah. Beneran? Iya.
Aku Pakai apa? aku ayah aku soalnya pelan-pelan. Pakai sarung. Lupa. Gak usah. Lapar tak kamu? Masak mie tak? Hah? Masak mie ya? Iya. Yang Indomaret kuno ta. Iya udah. Kan langsung Indomaret. itu sih ayah. Ayah. Aku anterin ayah biar ayah ketakut. Biar Kamu sini aja. ayah ketakut. Lihat mana? Bisa lihat situ. Oh, bisa lihat situ. Dorong. Adiknya tunggu dong. Oh, itu biru, mau biru. Yang biru aja. Katakan apa maksudnya? Kamu suka ini? Iya. Ya wes, wes itu aja. Kakak mana kakak? Apa kamu apa? Ada Anan? Aku pengen Bayar dulu. Jangan. Ayo yang lain. Pegang dulu kak. Adek, kamu kenapa beli jajan warna biru? Kan sama. Oh, sama kayak bajunya gitu. Tuh. Ini kan warna putih. Ya kan bajunya ada warna putihnya. Tuh ini warna putih. Di tengah perdebatan yang sengit antara biru dan putih, saya yang sedari tadi bingung mencoba mengalihkan perhatian saya ke suasana sekitar. Rest area ini sebenarnya tidak jauh dari rumah. Namun saat kami berhenti untuk salat isya, suasananya memeluk kami dengan lembut. Angin yang bertiup pelan dan langkah orang-orang yang lewat tanpa terburu-buru, seolah tempat itu berkata, "Beristirahatlah di sini." Dan saat itu saya memutuskan untuk tinggal lebih lama. Tanpa pikir panjang, saya lalu membuka bagasi, mengeluarkan kursi dan meja lipat, serta peralatan camping sederhana yang selalu kami bawa. Uap mie rebus naik ke udara menghangatkan tangan. Senyum anak-anak serta perdebatan kecilnya yang terus berlanjut mengisi ruang dan memecah kesunyian. Di tengah rasa lelah dari sakit gigi yang belum sembuh, hati saya rasanya ikut pulih sedikit demi sedikit. Tidak ada pemandangan gunung, tidak ada gemericik sungai, hanya area peristirahatan di pinggir jalan tol. Tapi malam itu, saya melihat keluarga saya tersenyum, dan saya merasa cukup. Kadang kebahagiaan datang bukan dari tempat yang kita impikan, melainkan dari hati yang memilih untuk menerima dan bersyukur atas apa yang ada di depan mata. Menjelang tengah malam, rest area itu semakin sunyi. Kami membereskan barang-barang dan memutuskan untuk tidur di mobil. Lampu jalan menyinari kaca.
Angin malam menyusup pelan, dan anak-anak tertidur tanpa banyak kata. Di dalam mobil kecil itu, saya merasa Tuhan sedang memberi jeda, memberi ruang bagi saya untuk bernapas, untuk memulihkan diri, untuk mengingat bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru. Malam itu bukan tentang luar kota, bukan tentang destinasi, tapi tentang bersama. Dan itulah perjalanan kami malam itu. Perjalanan kecil yang diam-diam terasa sangat besar. Hari itu kami berhenti, tapi perjalanan kami belum selesai. Sayur seger banget.